Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Wafia Nurus Salama dari Prodi Pendidikan Agama Islam kelas 3A NIM 1124020. Di sini saya akan menjelaskan 3 materi, yaitu filsafat pendidikan pesantren, filsafat pendidikan agama Islam, dan filsafat pendidikan keluarga. Filsafat pendidikan Islam adalah kajian tentang dasar-dasar, tujuan, dan nilai pendidikan dalam perspektif Islam. Tujuan utamanya adalah membentuk manusia yang berilmu, bertakwa kepada Allah, serta berakhlak mulia, berilmu, dan beramal soleh. Materi yang pertama yaitu filsafat pendidikan pesantren. Filsafat pendidikan pesantren adalah pemikiran mendasar yang menjadi dasar arah, nilai, dan praktik pendidikan di pesantren. Filsafat ini berakar pada ajaran Islam, tradisi keilmuan klasik, serta budaya lokal yang hidup di lingkungan pesantren. Pendidikan pesantren ini tidak hanya berorientasi pada penguasaan ilmu agama, tetapi juga pada pembentukan karakter, akhlak, spiritualitas, dan kemandirian santri. Pesantren memandang pendidikan sebagai proses ta'dib, pembentukan adab, taklim, pengajaran ilmu, dan tarbiyah sebagai pembinaan kepribadian yang berlangsung secara holistik dan berkelanjutan. Landasan-landasan filsafat pendidikan pesantren ada 3, yaitu 1. Landasan teologis, mencakup Al-Quran dan Sunnah sebagai sumber nilai utama pendidikan, prinsip pencapaian ilmu sebagai ibadah dan jalan mendekatkan diri kepada Allah. Yang kedua, landasan filosofis, mencakup pandangan hidup Islam yang memandang ilmu sebagai sarana mencapai kebahagiaan dunia dan akhirat, konsep keseimbangan antara akal, hati, dan amal. Yang ketiga, landasan sosiokultural, yaitu tradisi pesantren seperti kiai, santri, kitab kuning, dan sistem asrama. Nilai lokal seperti gotong royong, kesederhanaan, dan kemandirian. Tujuan filsafat pendidikan pesantren yaitu membentuk santri yang beriman, berilmu, dan berakhlak mulia. Yang 2, melahirkan generasi yang mampu mengamalkan dan mengembangkan ajaran Islam dalam kehidupan masyarakat. Yang ketiga, menjaga dan melestarikan tradisi keilmuan Islam klasik sekaligus responsif terhadap perubahan zaman. Yang keempat, mencetak insan yang mandiri, berjiwa sosial, dan bertanggung jawab. Untuk materi yang kedua yaitu filsafat pendidikan agama Islam. Filsafat pendidikan agama Islam adalah kajian mendalam tentang hakikat, tujuan, dan metode pendidikan Islam yang bersumber dari ajaran Islam. Filsafat ini membahas bagaimana pendidikan dapat mengembangkan seluruh potensi manusia, jasmani, akal, dan rohani, agar menjadi insan yang beriman, bertakwa, dan berilmu. Pendidikan agama Islam dipahami sebagai proses sadar dan terencana untuk menanamkan nilai-nilai Islam serta membentuk kepribadian Muslim yang utuh. Landasan-landasan filsafat pendidikan agama Islam. Yang pertama, landasan normatif religius, mencakup Al-Quran sebagai sumber utama nilai pendidikan, hadis Nabi Muhammad SAW sebagai pedoman praktik pendidikan. Yang kedua, landasan filosofis, yaitu pandangan tentang manusia sebagai makhluk ciptaan Allah yang memiliki fitrah, konsep tujuan hidup manusia sebagai hamba dan khalifah di muka bumi. Yang ketiga, landasan psikologis dan pedagogis, yaitu memperhatikan tahap perkembangan peserta didik. Pendidikan disesuaikan dengan potensi dan kebutuhan manusia.
Tujuan utama pendidikan agama Islam yaitu: 1. Menumbuhkan keimanan dan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. 2. Membentuk kepribadian muslim yang berakhlak mulia. 3. Mengembangkan kemampuan berpikir, bersikap, dan bertindak secara atau sesuai dengan ajaran Islam. 4. Mempersiapkan manusia agar mampu menjalani kehidupan di dunia secara bertanggung jawab dan mencapai kebahagiaan di akhirat. Materi yang selanjutnya yaitu filsafat pendidikan keluarga. Filsafat pendidikan keluarga adalah pemikiran dasar mengenai peran keluarga sebagai lembaga pendidikan pertama dan utama bagi anak. Keluarga menjadi tempat awal pembentukan nilai, sikap, karakter, dan kepribadian anak sebelum ia mengenal pendidikan formal. Dalam perspektif Islam, pendidikan keluarga merupakan amanah yang harus dilaksanakan oleh orang tua untuk membimbing anak agar tumbuh sesuai dengan nilai-nilai keimanan dan moral. Landasan-landasan filsafat pendidikan keluarga yaitu: 1. Landasan religius, perintah menjaga diri dan keluarga dari api neraka, tanggung jawab orang tua dalam mendidik anak sesuai ajaran Islam. Yang kedua, landasan filosofis, yaitu anak dipandang sebagai amanah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pendidikan keluarga bertujuan membentuk manusia seutuhnya sejak dini. Yang ketiga, landasan psikologis dan sosiologis. Keluarga sebagai lingkungan pertama yang paling berpengaruh pada perkembangan anak. Hubungan emosional orang tua dan anak sangat menentukan keberhasilan pendidikan. Tujuan utama filsafat pendidikan keluarga yaitu menanamkan nilai keimanan dan akhlak sejak usia dini, membentuk karakter kepribadian anak yang berakhlak mulia, mempersiapkan anak agar mampu hidup mandiri dan bertanggung jawab, dan menciptakan generasi yang beriman, berilmu, dan berperan positif dalam masyarakat. Jadi kesimpulannya yaitu filsafat pendidikan pesantren, filsafat pendidikan agama Islam, dan filsafat pendidikan keluarga merupakan satu kesatuan yang saling melengkapi dalam membentuk manusia muslim yang beriman, berilmu, dan berakhlak mulia. Pendidikan keluarga berperan sebagai fondasi awal yang menanamkan nilai tauhid, akhlak, dan kebiasaan hidup Islam sejak dini. Sementara pesantren berfungsi sebagai lembaga yang memperkuat tradisi keilmuan, keteladanan, kemandirian, serta pembinaan karakter dan spiritualitas melalui kehidupan berbasis nilai-nilai Islam. Keseluruhan proses tersebut berlandaskan filsafat pendidikan agama Islam yang bersumber pada Al-Quran dan hadis dengan tujuan mengembangkan potensi jasmani, akal, dan rohani secara seimbang agar peserta didik mampu menjalankan perannya sebagai hamba Allah dan khalifah di muka bumi sehingga lahir generasi yang berkepribadian utuh, berakhlak mulia, dan siap menghadapi tantangan zaman tanpa kehilangan identitas keislamannya. Sekian penjelasan dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.